Nah, untuk talinya ini aku buat seperti ini ya, dengan slip stitch bolak-balik dan nusuknya itu di front loopnya. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk talinya ya sesuai keinginan. Dan buat teman-teman yang mau bikin talinya sama seperti ini, untuk tali panjangnya buat 260 rantai. Ini aku contohkan dengan yang pendeknya ini ya. Untuk yang pendeknya ini aku buat 11 rantai. Nah, seperti ini 11 rantai, terus masuk di lubang pertama ini, tapi di front loopnya. Nah, ini kan rantai itu seperti ini front loop, ini back loop. Nah, ini masuk di front loopnya seperti ini. Ya, satu helai. Nah, lagi. Nah, jadi kalau lebih mudahnya ini rantainya kita balik, terus masuk di sini. Ya, tinggal nusuk dibuat slip stitch di front loopnya seperti ini. Nah, terus misalkan ini kita mau balik lagi, langsung saja masuk di front loopnya ini. Oke, ini tinggal diulangi sampai lebarnya sesuai dengan ring yang dipakai. Kalau aku pakai ring 2,5 cm itu udah seperti ini. 11 atau 10 baris. Kalau yang ini aku bikin 10 baris ya. Nah, ini dipasang dulu di bagian tengahnya. Teman-teman bisa menggunakan benang sisanya ini, bisa juga dengan benang baru ya, dijahit untuk menyatukan talinya. Dan dipasang bagian tengah ringnya dulu. Nah, ini dijahit jelujur, dijahit biasa saja ya, bolak-balik. Pastikan kencang. Nah, seperti ini, terus rapikan sisa benangnya. Lalu kita pasang ring kotaknya, ini seukuran dengan ring gespernya ya. Tentukan dulu bagian dalam mau yang mana. Kalau mau yang ini, posisikan seperti ini. Terus ring kotaknya masuk. Lalu masukkan ke ring jalan seperti pada video. Ya, jadinya seperti ini. Terus ini kita pasang di ring kotaknya bagian yang 11 SC tadi. 11 slip stitch tadi. Seperti ini. Nah, untuk menjahitnya ini kita langsung jahit ke bagian tasnya. Nah, ini bagian kiri tasnya. Teman-teman bisa menjahit dengan benang yang dipotong panjang dari bagian talinya, boleh juga dengan benang baru. Nah, ini masuk di lubang kedua dari tutupnya. Jadi lewati dulu satu lubang ya, dari tutupnya itu dikasih space satu lubang. Terus masuk di lubang kedua dari ujung talinya. Jadi jangan di lubang pertama ya, supaya lebih dalam dan pokoknya tidak terlalu ke ujung talinya. Nah, ini dijahit dengan cara di slip stitch. Masuki setiap lubang di bagian badannya dan di bagian talinya itu masuknya sejatuhnya tusukan di bagian badannya. Tidak ada patokan.
Dan ini mohon maaf banget, aku nggak nyadar pas ngerekam itu ternyata ke pinggir. Intinya ini di slip stitch aja di tiap lubang. Nah, setelah selesai ini merambat dulu satu lubang bagian badannya saja, lalu keluarkan benangnya dan ambil lagi dari lubang terakhir, lubang yang sama ke bagian dalam tasnya ya. Jadi si benangnya itu kita sisipkan ke dalam tasnya. Jadinya seperti ini. Lalu lakukan cara yang sama untuk ujung tali yang satunya lagi ya. Pastikan ini tidak terlilit karena ini talinya permanen ya. Nah, jadi dijahit seperti sebelumnya ya, masuk di lubang kedua, terus di slip stitch di tiap lubang. Untuk bagian talinya ini masuk juga di lubang kedua dari ujung ya, supaya tidak terlalu ke ujung talinya. Nah, lalu rapikan sisa-sisa benangnya dan jangan lupa dikencangkan terlebih dulu. Nah, ini udah selesai untuk pemasangan talinya. Dan untuk talinya ini bisa diatur panjang pendeknya sesuai tinggi badan kita atau pemakainya. Nah, jadi udah selesai untuk tutorial tahapan merajut untuk tas ini. Teman-teman bisa membuat furingnya disesuaikan dengan bentuk tasnya. Nah, lalu sekarang kita pasang furingnya. Ini untuk furingnya aku buat seperti ini ya. Jadi dibikin resleting di bawah tutupnya seperti ini. Nah, untuk di bagian dalamnya ada satu saku dengan resleting. Nah, buat teman-teman yang mau pesan furingnya bisa WA ke nomor yang tertera ya di bio profil. Terus ini tinggal dimasukkan. Terus jangan lupa dirapi-rapikan bagian rajutannya supaya lebih rata dan tidak mengkerut. Ya, seperti pada video ini aku usap-usap atau urut-urut supaya si rajutannya itu benar-benar kencang, ketarik sama furingnya. Jadi rajutannya itu rata ya. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa dipentulkan untuk mengunci posisinya. Ya, intinya dirapi-rapikan sampai si furingnya ini benar-benar pas ke rajutannya. Jadi rajutannya menutupi bagian furingnya. Nah, setelah dirasa bagian furingnya udah benar-benar pas, ini kita pasang dulu magnet di bagian tutup furingnya. Kenapa dipentulkan dulu sebelum pasang magnet? Karena supaya kita mengetahui di mana kita akan memasang magnet di bagian badannya. Nah, pertama-tama kita pasang dulu salah satu magnet di bagian tutupnya. Untuk menentukan bagian tengahnya, ini tutupnya itu dilipat dua seperti pada video ya. Jadi ini pentulnya dibuka dulu di bagian yang tengah-tengahnya ini, terus dilipat seperti pada video seperti ini. Nah, di tengah-tengah lipatannya ini kita tandai untuk menusukkan magnetnya. Jadi dicekris dengan gunting ya. Terus ditusuk dengan magnetnya langsung. Bisa memasang dengan yang tebal ataupun yang tipis. Kalau ini aku pasang dengan yang tipis di bagian tutupnya. Terus pasang pengunci di bagian dalam busanya, bagian tutupnya. Nah, jangan lupa dikunci dulu, dikunci lagi dengan jarum pentul di bagian tutupnya. Lalu untuk menentukan posisi magnet di bagian badannya, ini magnetnya dipasang dulu ya, disatukan. Dan kita
pasang penutupnya seperti ini. Terus magnet yang satunya ini dilepas. Nah, itu posisi yang pas untuk memasang magnet di bagian badannya. Oke, ini dipasang dulu bagian pengunci magnetnya. Jadi yang di bagian badannya ini dipasangnya di bagian rajutannya saja. Nah, pasang magnet udah selesai. Dan jangan lupa ini posisi rajutannya dikunci lagi dengan pentul. Nah, sebelum menjahit, teman-teman harus mencoba dulu posisi magnetnya masih miring atau sudah pas. Nah, untuk cara menjahit o-ringnya, ini kita jahit manual dengan cara seperti ini. Sebenarnya bebas untuk cara menjahitnya. Kalau ini aku jahit lilit-lilit seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan seperti pada video ya. Jadi ini aku jahit lilit-lilit mengikuti bentuk rantainya ini. Ya, supaya tersamarkan. Tapi teman-teman bisa jahit dengan cara masing-masing ya. Yang penting rapi dan tidak terlihat jahitannya. Oke, ini kita jahit sekeliling bagian furingnya ya, ke bagian tutupnya juga. Nah, ini setelah selesai dijahit semua bagian furing yang menempel ke rajutannya. Nah, jadi udah selesai untuk tutorial tas zigzag zest kali ini. Semoga bermanfaat. Tekan like jika kamu suka dengan hasilnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman perajut lainnya. Jadi segitu aja video tutorialku kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.